Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi di perkuliahan kita yang keempat ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang fikih sholat atau as-sholatu. Ya, tapi sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, perkuliahan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberikan manfaat bagi saya secara pribadi maupun kita semuanya atau jenengan semuanya. Oke, langsung saja berkenaan dengan sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab atau secara definisi kebahasaan yaitu as-sholatu atau as-sholat. Tapi juga memiliki makna menurut bahasa atau secara etimologi berarti ad-du'a'u atau doa. Secara terminologi istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Yang secara lahiriah, sholat itu dimaknakan sebagai beberapa ucapan dan perbuatan yang telah ditetapkan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu ya. Jadi kalau ibadah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, itulah yang dinamakan sholat. Secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Kalau ini arti doa tersebut berarti seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, berserah diri kepada Allah, terus berkomunikasi dengan Allah. Walaupun dalam dasarnya ini adalah syariat dari yang telah dilakukan oleh Allah. Makanya dalam rukun Islam kan menempati posisi yang kedua, syahadat. Yang kedua adalah sholat. Kapan sholat mulai disyariatkan dalam Islam? Ini adalah di sekitaran tahun 620 Hijriah, 620 Masehi, atau ketika terjadi peristiwa yang namanya Isra Mi'raj ya. Di peristiwa yang terakhir yaitu Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah syariah sholat yang jumlahnya adalah 5 waktu sholat wajib ya. Walaupun walaupun dalam beberapa penceritaan sejarah, baik dalam hadis maupun dalam beberapa versi dari ulama mengatakan sempat terjadi tawar-menawar tentang jumlah waktu yang harus dilaksanakan oleh orang Islam dalam melaksanakan sholat wajib. Ada yang mengatakan dimulai dari 50, ya itu nanti silahkan dibaca sendiri tentang proses negosiasi tentang jumlah sholat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Hal ini sejalan dengan yang dimaktubkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran, Alkitab wa aqimis sholat dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un dan Allah mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan. Itu ya. Ini menunjukkan dalil tentang perintah sholat. Dari surat Al-Ankabut ayat 45. Banyak sekali dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan perintah untuk sholat. Contoh yang lain dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktunya sudah ditentukan. Jadi tidak seenak kita kapan mau sholat, tapi sudah ditentukan batasan awalnya kapan, batasan akhirnya kapan, waktu utamanya kapan, dan waktu biasanya kapan, waktu akhirnya kapan, itu ya. Dasar lain dari hadis riwayat Ibnu Abbas, salah satu hadis saja ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah
wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Rawahul Bukhari atau diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah mengutus ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman sebagai pimpinan rombongan, lalu beliau bersabda atau memberikan semacam pesan kepada Mu'ad, ya, ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ya, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwa sungguh aku adalah utusan Allah. Ata'u lidzalika fa inhum ata'u lidzalika fa alihum anallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Ini hadis riwayat Bukhari mengatakan ketika Mu'adz diperintahkan ke Yaman beserta rombongannya, ya, apabila mereka diberi perintah ini, ajaklah mereka untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Jika mereka taat, mereka mau, maka katakan bahwa telah diwajibkan bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu ya. Itu menunjukkan bahwa dalil kewajiban seorang muslim untuk senantiasa melakukan sholat. Jadi misalkan ada orang yang kemudian ngarang, ya, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Ketika saya berdoa, ya berarti otomatis saya sudah sholat. Tidak bisa, karena itu arti secara kebahasaan. Sedangkan, ya, as-sholatu syar'an, secara syar'i atau istilahan, itu diartikan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, yaitu suatu kegiatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, yang telah disyariatkan itu ya sholat, ya. Terus kemudian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan dikerjakan bagi tiap orang muslim dewasa dan berakal. Ini yang diwajibkan, ya. Kalau anak-anak boleh sholat fardu, boleh sebagai bentuk pembelajaran. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat ini dilakukan dari terbitnya fajar Shiddiq atau fajar Shadiq sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari ini batas akhir. Kalau sudah terbit matahari sudah tidak boleh sholat subuh, ya. Kalau sampean bangun setelah terbitnya matahari berarti sholatnya sholat tubuh, kok tubuh. Harus sholat yang namanya sholat sholat duha, sholat sebagai pengganti itu loh, ya. Sholat sebagai pengganti itu sholat, ya Allah Gusti, lupa. Sholat Allah kodok, ya, sholat kodok, ya, sebagai pengganti sholat subuh, dan di waktu itu juga. Jadi jangan menunggu nanti besok, atau jangan menunggu lusa, jangan menunggu kalau sampean kalau menunggu di waktu sholat subuh yang lain, tidak. Tapi ketika sampean ingat bahwa sampean belum sholat subuh, ya, saat itu juga sampean harus menggantinya dengan sholat qadha. Mohon maaf agak lupa tadi. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur adalah sholat yang dilakukan saat matahari tergelincir ke arah barat sampai datang waktu asar. Jadi mataharinya sudah tergelincir, kepleset mungkin, ya. Tergelincir itu berarti sudah condong sedikit. Jadi tidak boleh sholat duhur ketika bayangannya itu tegak lurus atau matahari itu pas di ubun-ubun kita. Kalau kita perkirakan kita berdiri di luar, terus kemudian matahari pas di atas, itu malah justru waktu yang tidak disarankan untuk sholat apapun, termasuk di dalamnya adalah sholat duhur. Makanya mataharinya sudah harus condong sedikit saja, gitu ya. Terus kemudian sholat asar adalah sholat yang dilakukan saat bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut, atau bayang suatu benda melebihi benda tersebut sampai datangnya waktu maghrib. Kemudian sholat maghrib adalah sholat yang dilakukan saat matahari terbenam sampai datangnya waktu isya. Sholat isya, sholat yang dilakukan setelah menghilangnya mega merah di ufuk barat sampai pertengahan malam. Kalau tidak mendung itu kan kelihatan mega merahnya di ufuk barat. Kalau sekarang mungkin agak susah, ya, karena banyak daerah yang sudah ditutupi oleh gedung-gedung yang tinggi. Makanya kadang untuk membatasi ini, nah, waktu-waktu sholat fardu itu sekarang manusia kan sudah diberikan pengetahuan oleh Allah, atas izin Allah, mengetahui yang namanya ilmu falak, ya. Ilmu falak nanti sebagai bentuk perhitungan kapan sholat subuh, kapan sholat duhur, kapan sholat asar, sholat maghrib, itu sudah ada, itu tiap tahunnya sudah ada waktu batasannya. Jadi kita tidak perlu lagi
repot-repot untuk wah ini mataharinya di mana ini sudah pas untuk duhur atau tidak. Nah, itu sekarang sudah ada jadwal dan hampir di setiap masjid sudah ada kalau kita biasa ke masjid ya. Kalau tidak ya ikut aja maksudnya kalau punya jadwal itu ya. Atau sekarang gampang lah di mana-mana sudah ada seruan untuk masuknya sholat adzan itu ya. Jadi mudah sekarang, tidak seperti dulu harus mengira-ngira seperti itu. Kemudian syarat-syarat sholat. Yang pertama syarat sah. Syarat sahnya itu sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat ya belum boleh sholat itu ya. Yang sholat wajib ya maksudnya. Terus kemudian harus menghadap arah kiblat. Ya, sahnya harus menghadap arah kiblat. Kalau tidak menghadap arah kiblat, boleh tidak boleh kecuali apa itu apabila dalam keadaan darurat di kendaraan, contohnya di atas kuda atau di atas kereta atau di atas apa itu pesawat atau di atas kapal. Nah, itu kan kita hanya bisa ngira-ngira. Kadang kapal kan belok, pesawat belok, terus kemudian kereta juga belok di situ. Terus kemudian salah cah yang lain yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Kemudian harus menutup aurat. Menutup aurat itu aurat atau aurat-aurat lah ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau saya yakin jenengan sudah tahu ya, kalau auratnya perempuan itu semua harus tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan itu ya. Terus kemudian kalau laki-laki berarti dari sekitaran apa itu dari dengkol apa ya, dari dengkol terus kemudian sampai ke pusar itu harus ditutupi. Tapi apakah patut ketika kita hanya sholat dengan seperti itu ya? Kalau sekarang ya sepertinya unsur kepatutannya kurang, makanya lebih baik sebagaimana yang kita yakini sekarang itu lebih baik. Terus kemudian mengetahui tentang cara melaksanakan ibadah sholat tersebut, berarti syarat sahnya ya harus mengetahui, bukan hanya terima jendat-jendit seperti itu. Terus kemudian syarat wajib, orang tersebut harus beragama Islam. Jadi kalau bukan Islam ya nggak wajib sholat, gitu saja. Kecuali dia sudah mu'alaf, kemudian mandi besar, baru kemudian berwudu, baru kemudian bisa. Ini maksudnya suci dari hadas baik dan hadas hadas baik hadas kecil maupun besar itu ya harus berwudu. Kalau berhadas besar ya harus mandi besar. Kemudian yang kedua syarat wajibnya berakal sehat. Kemudian yang ketiga syarat wajibnya dewasa atau sudah balik. Nah itu yang wajib sholat. Kalau masih anak-anak belum dewasa atau belum balik, boleh sholat boleh, tapi dia belum masuk kewajibannya. Terus nanti pahalanya pahala sunnah atau wajib, wallahu alam. Ada yang mengatakan pahalanya sholat sunnah. Ada yang mengatakan meskipun dia tidak punya kewajiban, dia tetap mendapatkan pahala wajib. Kalau itu nggak usah kita perdebatkan karena urusan pahala itu yang ngurusi Allah yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mengetahui tentang hukum sholat serta tata cara sholat dengan baik ini juga menjadi syarat wajib. Kemudian bersih atau suci dari hadas dan najis ini juga syarat wajib. Salah satu wajib juga ini hampir sama nih ya. Kemudian dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan tidur. Tidur sambil sholat kan nggak mungkin. Atau dalam keadaan mabuk ya, itu juga mabuk ini dalam artian mabuk minuman keras sebagainya. Atau dalam keadaan hilang akal. Misalkan amnesia, atau sedang gila dan sebagainya itu tidak wajib terkena syariah. Itu makanya juga tidak wajib sholat. Kemudian rukun sholat apa saja? Yang pertama niat. Niat, nah ini mau niat yang sebagaimana ala Nahdien atau yang lain silahkan. Ada yang mengatakan niatnya mau pakai bahasa Indonesia monggo, mau pakai bahasa Arab silahkan. Contohnya misalkan sholat subuh. Usolli fardhu subhi ini mustaqbilal qiblati adaan imam alillah atau makmum alillah atau ada alillah ta'ala monggo silahkan. Jadi itu hanya sebagaimana pembelajaran saja. Kalau mau niat seperti itu lebih yakin. Tapi kalau misalkan niatnya sampean mau pakai bahasa apa itu dalam hati sampean saya niat sholat subuh menghadap kiblat, sholat wajib karena Allah Ta'ala itu juga silahkan. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau bacaan di dalamnya wajib. Kalau niat itu kan apa itu memang jumhur ulama Syafi'iyah termasuk ya Syafi'iyah mengatakan bahwa niatnya harus diucapkan meskipun dengan sir atau dengan apa itu suara yang pelan. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu berdiri. Kemudian yang ketiga selanjutnya membaca takbiratul ikhram Allahu Akbar itu yang awal. Terus kemudian setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu rukun, jadi setiap rakaat harus dibaca. Kemudian rukuk secara tumak ninah, rukuk itu ada. Kemudian itidal secara tumak ninah.
kemudian sujud secara tumakninah, duduk antara dua sujud secara tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi, membaca salam, terus kemudian tertib. Itu termasuk rukun sholat. Sunah-sunah sholat apa saja? Sunah sholat dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah abad adalah setiap amalan sunnah yang tidak perlu dikerjakan apabila lupa mengerjakannya. Misalkan sudah terlanjur berdiri mengerjakan rakaat ketiga dan lupa tasyahud awal. Tidak usah kembali kepada tasyahud awal karena tasyahud awal termasuk sunnah. Akan tetapi dianjurkan mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi paham ya? Jadi sebelum salam nanti setelah sampean apa itu membaca tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir itu ya, bacaan doa tasyahud akhir itu sampean sujud sebanyak 2 kali. Nanti yang dibaca di dalamnya apa? Ketika sujud, subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud sahwi, duduk tidak usah membaca apa-apa. Terus kemudian sujud lagi. Subhana la yanamu wa la yasu, subhana la yanamu wa la yasu, subhana la yanamu wa la yasu, terus kemudian salam. Itu ya. Di antara amalan yang termasuk sunnah abad adalah tasahud awal dan kunut. Kalau kunut ini ada yang mengatakan amalan abad, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalangannya ini berbeda pendapat. Tapi kalau kita, jumhur yang ada di Indonesia, kalau lupa tidak membaca kunut ya tetap dengan diganti dengan sujud sahwi gitu ya. Terus kemudian sunnah hayat, sunnah hayat ya, hayat adalah setiap amalan yang tidak membuat sholat batal bila ditinggalkan dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi bila meninggalkannya. Misalkan lupa membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, itu nggak apa-apa, ditinggal. Tidak perlu mengerjakan sujud sahwi bila lupa membaca surat pendek, karena membaca surat pendek dalam sholat termasuk sunnah yang hayat gitu ya. Sunnah sebelum sholat, yaitu yang pertama adzan dan iqomah itu juga sunnah. Kemudian ada pun yang termasuk sunnah abad adalah tasyahud dan tahiyat awal membaca kunut. Di antara sunnah hayat dalam sholat yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram. Jadi ketika lupa tidak mengangkat tangan ya apa-apa. Kemudian membaca amin ya, itu juga sunnah hayat. Membaca tasbih ketika rukuk 3 kali ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, begitu juga masuk sunnah hayat. Kemudian membaca tasbih ketika sujud 3 kali. Terus kemudian membaca salam yang kedua, yang terakhir khusyuk. Ini termasuk sunnah hayat ya. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat. Jadi kalau sampai ngobrol berarti otomatis membatalkan sholat. Kemudian bergerak banyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Ini wallahu a'lam benar atau tidaknya, tapi jumhur mengatakan bahwa dihindari bergerak 3 kali atau lebih. Kalau kita mengikuti fikih Syafi'iyah, ketika bergerak 3 kali atau lebih tanpa tanpa paksaan atau maksudnya dengan apa itu kerelaan hati, berarti otomatis sudah membatalkan sholat atau dengan sengaja gitu. Kemudian makan. Sholat terus kemudian makan ya otomatis membatalkan sholat. Atau ada beberapa ulama yang mengatakan ketika sampean ada sisa makanannya, terus kemudian sampean apa itu ada di mulut terus kemudian sampean kunyah-kunyah lagi sampean makan itu juga membatalkan sholat. Makanya ketika sebelum sholat disunahkan untuk gosok gigi atau bersiwak gitu ya. Kemudian yang keempat minum. Jadi tidak boleh minum ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian tertawa secara sengaja atau tertawa tidak sengaja ya tiba-tiba tertawa kan ya aneh juga ya, itu membatalkan sholat. Kemudian tiba-tiba berhadas kecil atau besar, jadi di tengah-tengah sholat sampean kentut ya, atau kemudian apa itu hilang akalnya sejenak. Nah, itu juga masuk tiba-tiba ayan, mohon maaf, tiba-tiba ada yang ayan itu berarti otomatis membatalkan sholat atau keluar, nah intinya keluar apa itu cairan atau keluar apapun dari kubul dan dubur itu masuk dalam kategori berhadas. Bisa apa tidak? Bisa. Terus kemudian terbukanya aurat dengan sengaja. Terbuka itu dengan sengaja ya berarti otomatis sampai buka sendiri gitu. Kalau tidak sengaja bagaimana? Terus kemudian ini berarti ditutup, tidak membatalkan sholat. Misalkan tiba-tiba ada angin kencang, sampean tersingkap, akhirnya sarungnya di atas dengkul ya, itu berarti otomatis tidak masuk kategori secara sengaja, sampean tutupkan lagi. Terus kemudian terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, ya contohnya tiba-tiba apa itu menginjak kotoran yang besar itu ya misalkan ya.
atau tiba-tiba ada darah yang ini darah yang mengalir, itu berarti otomatis sampean harus mengganti sholatnya itu. Terus kemudian berubah niat seperti berniat keluar dari sholat. Kalau ini ya pasti ketika niat sampean, wah saya batalkan dulu, berarti otomatis batal. Kemudian secara sengaja membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Kemudian yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam baik secara ucapan atau perbuatan. Ya, kalau ini ketika sampean dalam sholat sampean tiba-tiba, oh saya nggak percaya bahwa saya seorang Islam, saya nggak percaya Tuhan, berarti otomatis sudah murtad, itu sudah batal sholatnya. Sekarang waktu yang dilarang untuk sholat. Dari sholat subuh hingga terbit matahari itu dilarang sholat apapun, ya. Dari matahari terbit hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit itu juga dilarang. Ketika matahari di atas kepala tidak condong ke timur atau ke barat itu juga dilarang sholat. Dari sholat asar hingga mulai tenggelam juga dilarang sholat. Makanya kadang sholat jenazah itu tidak disarankan ketika setelah sholat asar. Dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna gitu, ya. Sudah mau tenggelam itu sampean sudah tidak bisa ngoyak, misalnya sampean belum sholat asar sudah tidak bisa, pokoknya harus nunggu sampai itu baru sampean kodok sholat asarnya gitu, ya. Macam-macam sholat sunnah sekarang. Yang pertama sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan, ya, setelah masuk masjid itu sampean kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu. Kemudian sholat duha. Ini dari 2 rakaat sampai 12 rakaat, silahkan. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Terus kemudian 10 rakaat, 12 rakaat. Mau ditambahi juga monggo. Kemudian sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya. Di awal sholat qobliyah dan di akhir setelah sholat fardu ba'diyah, ya. Itu sampean saya yakin sudah tahu mana mana yang ada qobliyah ba'diyah lengkap, mana yang hanya ada qobliyah tanpa ba'diyah. Berarti otomatis kalau sholat subuh dan sholat asar tidak ada sholat rawatib yang ba'diyah. Adanya adalah qobliyah. Selain itu ada qobliyah dan ba'diyah. Duhur, terus kemudian maghrib dan isya itu ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud ini di sepertiga akhir malam disarankannya. Tapi kalau setelah isya boleh apa tidak? Kalau sampean sudah tertidur sejenak dan nanti takut nggak bisa bangun di sepertiga akhir malam, dibolehkan untuk sholat tahajud. Kemudian sholat istikharah, ini sholat meminta petunjuk, baik jika sedang kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Ketika ada 2 pilihan, ya, terus kemudian sampean bingung mau pilih yang mana, ya, itu sampean disarankan untuk sholat istikharah, minta petunjuk, siapa tahu nanti. Dan ini biasanya mengiringi sholat tahajud. Kemudian sholat hajat, sholat sunnah dilakukan untuk mohon agar hajat kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Sholat sunnah ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam tiap 2 rakaat. Ini juga biasanya mengiringi sholat tahajud. Tapi kadang ada orang yang punya hajat di saat itu, dia mau sholat hajat juga silahkan. Yang penting jangan setelah asar dan setelah subuh. Kemudian sholat taubat adalah sholat yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat tasbih adalah sholat sunnah sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari dengan 1 malam atau malam hari dengan 2 salam. Sholat tasbih memiliki tata cara yang agak berbeda dengan sholat biasa karena tiap gerakan diselingi bacaan tasbih sebanyak 10 kali atau 15 kali. Nah, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat hajat ini menimbulkan berbagai perdebatan dari kalangan ulama, ya. Kalau kita dari kalangan Islam Indonesia yang ada di wilayah Nusantara biasanya melakukan ini, atau kalangan pesantren. Tapi kalau sampean tidak yakin ada dalil yang menyatakan diperbolehkannya sholat ini juga silahkan, nggak perlu ini, ya, nggak perlu dipaksakan, namanya sholat sunnah. Kemudian kalau sholat tarawih adalah sholat sunnah sudah isya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, ya, tergantung sampean mau ikut yang mana silahkan. Nabi Muhammad pernah melaksanakan 8 rakaat. Terus kemudian pada masa Umar bin Khattab disyariahkan menjadi 20 rakaat kemudian secara berjamaah. Jadi di masa Nabi Muhammad tidak berjamaah. Kemudian sholat witir adalah sholat sunnah muakkad atau yang dianjurkan dirangkaikan sebagai penutup sholat tarawih maupun sholat tahajud. Jumlahnya berapa? 1 bisa kalau kepepet mau sholat subuh, tapi banyak yang menyarankan adalah 3 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat dipisahkan dengan itu. Itu, ya. Tapi kalau misalkan ada yang mencariatkan misalkan dari kalangan Muhammadiyah 3 itu tanpa salam, ya, ya silahkan monggo. Yang penting ada dalilnya masing-masing. Kemudian sholat hari raya, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, ini ya saya yakin sampean sudah sering melaksanakan, jadi
Wes gak usah diperdebatkan. Kemudian sholat khusuf. Ada sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari, khusuf dan kusuf ini ya. Khusufus syams, khusuful qamar. Berarti sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Kalau ini disyariatkan, sudah pernah ada. Kemudian sholat istisqa, sholat sunnah yang ditujukan untuk meminta hujan kepada Allah. Bacaan sholat ya. Kalau niat, nah ini niatnya usolli fardhu subuhi rong atau ini mustaqbilan qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau mau mengikuti niat yang sebagaimana Arab seperti ini, silahkan. Kalau niatnya mau sampean dengan keyakinan hati sampean, monggo juga silahkan. Kemudian takbiratul ihram bacaannya apa? Allahu Akbar. Kalau bukan Allahu Akbar bisa enggak? Tidak bisa. Kalau ini sudah disyariatkan seperti itu. Kemudian bacaan doa iftitah. Nah, ini ada beberapa versi ya. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati ila akhirih itu ada. Terus kemudian ada versi lain Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih itu juga silahkan. Membaca surat Al-Fatihah ya sampean sudah tahu semuanya. Kalau ini versinya yuk pasti sama di semua manusia seluruh dunia itu sama. Terus kemudian bacaan ruko. Subhana. Oh, ketika ruko ya, ketika ruko Allahu Akbar kan ya. Allahu Akbar ketika mau ruko kan baca sambil membaca Allahu Akbar atau membaca takbir ya. Terus kemudian bacaan doa ketika ruko apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada yang hanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim juga silahkan ya. Terus kemudian doa itidal. Sami Allahu liman hamidah ketika itidal kan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang doa itidal atau ketika itidal bangun dari ruku membaca itu. Tapi ada ya Rabbana walakal hamd gitu saja juga silahkan, ada dalilnya masing-masing. Kemudian bacaan sujud Allahu Akbar ketika sujud sambil baca Allahu Akbar, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sebanyak 3 kali disunahkan. Tapi ketika sampai subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi juga ada yang seperti itu. Saya persilahkan. Oke. Terus kemudian bacaan iftirash tumakninah gerakan duduk antara dua sujud sampean membaca Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaannya. Kalau ada bacaan versi lain yang penting ada dalilnya, silahkan dilaksanakan ya. Terus kemudian doa bacaan sholat atau bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul lillahi sholawatut thayyibat. Monggo at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat. Itu juga silahkan. Ada beberapa versi pembacaan tasyahud akhir. Itu ya. Kemudian kalau membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad juga monggo. Kalau mau di fil alamin innaka hamidum majid apa itu ini tulisan Arabnya agak apa itu agak pedengdalan, nggak apa-apa silahkan, pokoknya saya yakin sampean sudah hafal semuanya berkenaan dengan bacaan tasyahud akhir, bacaan sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaannya sholawat ketika tahiyat akhir. Monggo silahkan. Bacaan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo assalamualaikum warahmatullahi ketika yang ke kiri seperti itu. Oke, itu yang berkenaan dengan apa itu dengan fikih sholat. Terus kemudian coba saya tambahi beberapa di antaranya tentang sholat jamak dan sholat qashar. Silahkan nanti sampean kembangkan sendiri. Sholat jamak dan sholat qashar itu dilakukan ketika jamak itu artinya adalah menggabungkan, qashar itu artinya adalah memendekkan. Jadi syarat-syaratnya oleh orang boleh mengqashar atau menjamak itu satu syarat dibolehkannya. Yang satu itu karena adanya hujan lebat kalau saat itu ya, misalkan sampean sedang sholat maghrib di masjid berjamaah terus kemudian terjadi hujan lebat. Nah, akhirnya itu dulu dalam sebuah hadis dibolehkan untuk melaksanakan menjamak sholat maghrib dan isya-nya sekalian. Jadi jamaknya jamak takdim ya. Jadi dalam sholat jamak itu ada jamak takdim dan jamak takhir. Apabila mengikuti sholat yang sebelumnya makanya jamak takdim, apabila mengikuti sholat yang akhir menjadi jamak
takhir. Jadi sholat yang bisa dijamak apa saja? Yang bisa dijamak adalah hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, boleh dikumpulkan. Zuhur dengan asar boleh di waktu zuhur dan boleh di waktu asar. Demikian juga boleh di waktu maghrib dan boleh di waktu isya. Sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, tidak boleh dikumpulkan dengan sholat maghrib. Syarat yang lain, karena selain terjadi hujan, kalau terjadi hujan sampai sekarang ada perdebatan karena sekarang orang bisa dengan mudah datang ke masjid, masjidnya banyak yang dekat, terus kemudian ada teknologi payung, jadi ketika hujan lebat seperti itu tidak perlu sholat jamak. Tapi ketika misalkan dalam hujan dengan angin kencang ya silahkan bisa dilakukan sholat jamak. Oke, terus kemudian syarat lain apa? Syarat lain adalah apabila seseorang sedang dalam perjalanan. Terus kemudian para ulama mensyaratkan berapa? Ada yang mengatakan 84 kilometer tuh. Jadi boleh menjamak sholatnya. Tadi tergantung sampean mau jamak di awal atau di akhir. Tapi batasannya ketika sampean boleh melakukan sholat jamak adalah ketika sudah keluar dari batas kota masing-masing. Jadi nanti ketika istirahat di jalan baru sampean menjamaknya. Itu. Jadi nanti dari rumah diniatkan nanti akan saya jamak sholat saya. Niatnya apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak, silahkan. Terus niat ketika sholat jamak apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak diharuskan dengan bahasa Arab karena kita tahu sendiri orang ketika disusahkan nanti akan malah tambah susah nggak mau sholat nanti. Makanya diperbolehkan dengan niat sampean misalkan saya mau sholat duhur saya jamak dengan sholat asar jumlahnya adalah 8 rakaat saya sholat duhur terlebih dahulu saya gabungkan sholat asar di waktu sholat duhur karena Allah Ta'ala seperti itu ya. Jadi sholat jamak diperbolehkan karena tadi selain hujan lebat juga karena sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan perang bisa saja dalam keadaan perang. Terus kemudian boleh tidak dikosor. Dikosor itu artinya dipendekkan, boleh. Jadi ketika menjamak sampean kosor karena dalam perjalanan ya, sampean diberi keringanan, boleh mengkosor. Kalau sholat duhur dan asar masing-masing bisa sampean kosor 2 rakaat. Tapi harus salam di tiap sholat itu. Ketika sholat duhur sudah 2 rakaat, 1 tahiyat, berarti sampean salam, terus kemudian niat kembali untuk sholat asar, jamak, kosor, takdim gitu ya. Kalau maghrib dengan isya maghribnya bisa dikosor tidak? Tidak kalau kalau apa itu maghrib ya 3 tetap 3. Kalau isyanya bisa dikosor menjadi 2. Itu ya sholat jamak dan sholat kosor. Tuh, terus kemudian apalagi berkenaan dengan sholat ya. Silakan nanti sujud sahwi ya, sudah paham ya sujud sahwi saya yakin sudah paham. Terus kemudian sudah berarti ya ini posisi imam dan makmum atau yang paling berhak menjadi imam itu siapa? Sebentar saya yang paling berhak menjadi imam. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik akhlaknya dan paling fasih bacaan Qur'annya. Ketika sholat itu seperti itu. Berarti dipilih orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling fasih bacaan Qur'annya. Namun, jika seluruh peserta jamaah memiliki kualitas yang sama, maka yang dicari adalah yang luas pengetahuan sunnahnya. Jika seluruh jamaah pengetahuan sunnahnya sama, maka yang dicari adalah yang paling syekh atau yang paling tua usianya. Tapi hal ini tidak berlaku di masjid-masjid yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan imamnya. Kalau sudah ditetapkan imamnya, maka tidak berlaku ini lagi ya. Namun jika berjamaah di rumah orang, maka yang paling berhak menjadi imam adalah tuan rumah, gitu ya. Tuan rumah. Tuan rumah itu yang berhak menjadi imam. Akan tetapi jika tuan rumah melimpahkan hal tersebut karena dia merasa kurang pede, maka bisa diberikan kepada tamunya. Seperti itu ya. Terus kemudian hukum sholat fardu kepada imam yang sedang sholat sunnah. Hukum Islam membolehkan seseorang yang akan melaksanakan sholat fardu untuk menjadi makmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Misalkan dia telat mengikuti sholat fardu berjamaah, terus kemudian ada yang sholat sunnah setelah sholat fardu, ya, kemudian dia ikut sholat itu. Dia tinggal nanti menggenapkan jumlah rakaatnya. Misalkan sholat duhur, kemudian dia mengikuti sholat sunnahnya 2, berarti tinggal menambahi 2. Itu ya. Sekarang posisi imam dan makmum. Dalam kondisi makmum hanya 1 orang laki-laki, maka sebaiknya imam atau
Imam berdiri di depan, kemudian makmum berdiri di sebelah kanan imam, sedikit agak ke belakang, sedikit saja ya. Jadi tidak di belakangnya pas, jadi di sebelah kanan, kemudian mundur sedikit. Ya masih apa itu mungkin ya mundurnya yang pasti di tengah-tengah kaki daripada imamnya atau di apa itu atau pas di belakang bukan pas di belakang ya maksudnya jaraknya itu ya jarak mungkin sekitar 30 cm lebih belakang daripada imamnya itu ya. Terus kemudian jika lebih dari satu, maka mereka berdiri persis di belakang imam, posisi imam di tengah-tengah shaf. Posisi imam di tengah-tengah shaf berarti ya di tengah-tengah atau gampangannya satu itu di belakang imam, yang satu sebelah kanannya imam. Tapi di belakang imam itu berarti otomatis dengan jarak satu shaf itu ya. Terus kemudian jarak antara imam dan makmum. Jika sholat berjamaah dilakukan di dalam masjid, maka jarak keduanya tidak ada ketentuan. Masing-masing bisa berdiri di bagian mana saja dari bangunan masjid. Syaratnya makmum harus bisa mengetahui perpindahan gerakan-gerakan sholat imam. Itu. Terus kemudian yang apa itu makmum, posisi imam dan makmum sudah, jarak antara imam. Oke. Terus ketentuannya adalah ketika sholat sampean tidak boleh mendahului gerakan imam sama sekali tidak boleh ya. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum yang datang terlambat, makmum yang masbuk seperti apa ya? Berarti ya mengikuti tergantung dia ikutnya kapan. Ketika dia ikut sebelum ruko berarti otomatis dia sudah mengikuti rokaat tersebut. Tapi kalau setelah ruko maka tidak bisa mengikuti rokaat tersebut. Oke, sekarang hikmah apa yang bisa kita petik dari sholat ya? Hikmah apa yang bisa kita petik dari fikih sholat? Ini sebenarnya adalah suatu pembelajaran yang sangat hebat dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah tentang konsep imam dan makmum. Biasanya kan imam satu ya. Ini sama dengan konsep pimpinan. Jadi seorang pemimpin itu dipilih terus tidak banyak. Pemimpin tertinggi itu ya tetap dipilih satu dan dia dianggap sebagai orang yang menjadi yang paling bagus lah. Makanya yang paling bagus beberapa negara-negara berkembang. Beberapa negara-negara yang apa itu eh, yang ajaran agamanya bagus di sana penentuan imam masjid itu sangat ketat. Jadi ada seleksi penentuan imam masjid, mereka dites dan sebagainya. Apakah benar fasih bacaannya, apakah dia paham Islam, apakah dia paham isi Al-Quran maupun hadis, kemudian apakah dia termasuk akhlaknya baik, itu semua diperiksa background dari seorang calon imam. Di situ ya, di sini menunjukkan bahwa bagaimana bagaimana Islam itu sangat memperhatikan konsep imam ya. Terus kemudian makmum seperti apa? Tadi kan ada aturan makmum tidak boleh mendahului sholat seorang imam digantikan boleh apabila dia berhadas besar maupun berhadas kecil. Jadi bisa digantikan. Kalau tidak seperti itu, nah ini kan menjadi sebuah pembelajaran bahwa seorang pemimpin bisa digantikan jika dia apa itu memiliki kesalahan atau dia memang sudah tidak mampu memimpin lagi di situ. Ini kan sebagai contoh, maksudnya sebagai bentuk pembelajaran kita terhadap sholat. Seorang makmum tidak bisa mendahului imam, terus kemudian ketika sholat harus dalam keadaan patuh, tunduk patuh kepada seorang imam. Nah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Gerakan-gerakannya sudah ditentukan. Ketika imam rukuk ya kita rukuk, ketika imam sujud kita sujud, tidak bisa kita sujud terlebih dahulu. Nah itu yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Ya, terima kasih itu dulu. Semoga bermanfaat. Silahkan didiskusikan di grup ya. Tidak usah apa itu apabila ada kata yang salah yang saya sampaikan silahkan dikemukakan di grup ya. Terus presensi masih dengan melalui ikhlas. Dan saya beri tenggang 2 hari. Jadi ketika sampean apa itu kuliah hari itu presensinya silahkan di ikhlas langsung diisi. Kalau misalkan saat itu sedang trouble bisa nunggu malamnya atau esok paginya dan saya beri tenggang waktu 1 hari setelahnya di jam 23 lebih ya 23 lebih atau setengah 12 malam itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.